Shalom, sekali lagi kita bertemu dalam renungan harian. Pada hari ini kita mengikuti renungan 16 April 2020. Dan tajuk renungan kita adalah perasaan bukanlah ukuran. Dan ayat renungan kita terdapat di dalam Efesus 4 ayat 14 dan juga 15. Mengatakan seperti ini dalam ayat ke-14. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran, di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Itulah ayat renungan untuk kita bersama pada hari ini. Dan hari ini adalah merupakan hari yang ke-21 dalam program berdoa selama 100 hari bagi gereja Seventh-day Adventist sedunia. Dan kita berdoa seperti biasa dengan perkara-perkara yang penting, yaitu memohon pencurahan Roh Kudus, mohon kekuatan bagi misi kita, memohon dijauhkan daripada sakit penyakit, pertama sekali virus corona. Itulah doa-doa kita yang kita perlu doakan. Ada banyak lagi perkara yang perlu kita doakan bersama-sama setiap hari, setiap masa, setiap waktu. Sama seperti tajuk renungan kita yang kemarin, mengatakan bahwa mintalah. Karena itulah yang Tuhan inginkan, bahwa kita berdoa dengan meminta kepada-Nya. Saudara-saudara, ramai manusia saat ini melakukan kesilapan yang serius dalam hidup rohani mereka, dengan menumpukan perhatian mereka kepada perasaan mereka, dan melalui menafsirkan kemajuan dan kemunduran mereka. Mereka ataupun manusia seringkali mengikuti perasaan mereka. Dan inilah yang terjadi pada saat ini. Perasaan bukanlah ukuran yang selamat. Kita tidak seharusnya bukti. Kita tidak ada seharusnya bukti dalaman tentang penerimaan Tuhan terhadap kita. Jadi saudara-saudara, satu-satunya harapan kita ialah mencari dalam Yesus yang memimpin kita dalam iman dan membawa iman kita kepada kesempurnaan. Berarti perasaan kita itu bukanlah menunjukkan bagaimana kita benar-benar sudah selamat, tetapi dikatakan bahwa satu-satu harapan di dalam kehidupan kita adalah mencari kepada Yesus, datang kepada Yesus. Saudara-saudara, kita boleh ditipu oleh perasaan. Perasaan selalunya memperdayakan. Emosi bukanlah ukuran yang selamat, karena ia hanya berbeza-beza dan mudah dipengaruhi oleh keadaan luar. Banyak hal yang akan terjadi apabila kita hanya mengikut perasaan. Ada orang, apabila dia tidak senang, maka dia akan membenci. Ada orang yang merasa bila ingin berdoa, baru berusaha menunjukkan dia mau berdoa. Dan ada orang, apabila memerlukan Tuhan, barulah mencari Tuhan. Nah, ini mengikut perasaan mereka. Bila perlu, baru mau. Tetapi bila tidak perlu, tidak mau. Saudara-saudara yang terkasih, Tuhan tidak mau seperti itu. Tapi yang ingin oleh Tuhan adalah terus kita berdoa, mencari kepada-Nya, bukan mengikut perasaan. Banyak hal yang akan terjadi apabila kita hanya mengikut perasaan. Ada orang, apabila dia tidak senang, maka dia akan membenci. Saudara-saudaraku, perasaan bukanlah ukuran. Perasaan boleh memperdaya setan, membawa umat manusia berpikir bahwa oleh karena mereka telah dihanyutkan oleh perasaan yang kuat, mereka telah diubah. Hidup mereka tidak menunjukkan buah-buah yang baik. Mereka selalu berdoa panjang dan selalu menyebut perasaan mereka pada saat itu. Mereka seperti orang yang membina rumah di atas pasir. Sia-sia, saudara-saudara. Berdoa panjang, tetapi itu semua hanya ikut perasaannya. Berdoa apabila perlu, seperti mendirikan rumah di atas pasir. Bila rasa mahu mendirikan, cepat-cepat mendirikan, tetapi bukan tempat yang benar. Setan
mempermainkan perasaan kita di luar kesadaran kita. Tujuannya ialah untuk merosakkan hidup kita. Hanya Tuhan yang dapat membuka belenggu perasaan yang keji yang disebabkan oleh roh-roh kekejian. Puji kepada Tuhan karena kita dibebaskan daripada dosa. Karena kita sudah mencari Tuhan, kita sudah datang kepada Tuhan dan menyerahkan diri kita kepada Tuhan. Dan saudara-saudara, perasaan bukanlah ukuran. Terima kasih karena sudah mendengar renungan kita pada hari ini. Kiranya Tuhan terus memberkati dan Tuhan terus melindungi kita. Berikan kita kekuatan dan perlindungan setiap saat. Tuhan memberkati.